Selamat pagi, perkenalkan nama saya Serianus Warogo, NIM 12170-100, mahasiswa STI Eka Dharma Indonesia. Pada kesempatan ini saya bermaksud untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil penelitian saya selama ini yang berjudul Pengaruh Modal dan Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Alfamart Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan sebelum saya melanjutkan menjelaskan tentang penelitian saya, yang saya hormati Bapak Ibu penguji, yang saya hormati Bapak Sojat Moko, SPD MM sebagai dosen pembimbing saya selama penelitian ini. Baik Bapak Ibu, penelitian ini bertujuan untuk menjadikan syarat kelulusan sarjana manajemen di STI Eka Dharma Indonesia. Pada penelitian ini saya telah membagi dalam beberapa bagian, antara lain dari bab 1 sampai bab 5, di mana bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Baik Bapak Ibu, saya mohon maaf juga karena pada video kali ini saya tidak bisa menyampaikan atau menampilkan PPT saya atau PowerPoint saya. Mungkin Bapak Ibu penguji dapat melihatnya di hard copy yang telah saya kirimkan di kampus, karena keterlibatan saya dalam hal media, Infocus maupun teknologi lainnya yang bisa membantu saya dalam menampilkan PPT saya. Baik, langsung aja saya akan membahas bab 1 pendahuluan. Pendahuluan saya bagi dalam beberapa subjudul. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, batasan masalah. Keempat, rumusan masalah. Kelima, tujuan penelitian. Dan terakhir atau keenam, manfaat penelitian. Di sini akan saya ulas satu persatu mengenai pendahuluan saya. Latar belakang penelitian ini yaitu karena saya melihat di objek penelitian saya ada kekurangan atau tidak tepat dalam pemilihan lokasi. Nah, semestinya pemilihan lokasi itu sudah disiapkan atau sudah diriset terlebih dahulu, apakah lokasi ini sudah sesuai atau tidak, ya. Lokasi strategis, dalam hal ini lokasi yang strategis dan mudah dijangkau serta akses yang mudah ditempuh oleh konsumen menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan pembelian. Namun kita sering melihat bahwa beberapa toko Alfamart ada yang lokasinya sangat sempit, baik dari segi parkirannya, dari segi layoutnya, dan segala macam sangat sempit, sehingga minat konsumen dalam melakukan pembelian berkurang, sehingga hal-hal seperti ini sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya yang menjadi latar belakang itu pelayanan. Kita sering melihat kalau belanja di Alfamart, ada banyak kita menemukan karyawan yang cuek, yang jutek, tidak respect kepada konsumennya. Nah, ini merupakan faktor berikutnya yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitiannya. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, selanjutnya menjadi latar belakang penelitian ini adalah keragaman produk. Kita melihat di Alfamart produk yang banyak, namun tidak semua produk yang diinginkan konsumen itu tersedia, ya kan? Contohnya, saya ambil contoh misalnya konsumen ingin membeli sapu, di Alfamart itu tidak ada.
Nah, jika kita bandingkan dengan beberapa tempat lain, pasti ada yang jualan sampo. Itu selanjutnya. Berikutnya, yang menjadi pertimbangan saya, latar belakang saya dalam penelitian ini adalah merek. Kita sering menemukan, saya secara pribadi sering menemukan ketika konsumen atau masyarakat habis berbelanja, kita menanyakan habis belanja dari mana. Mereka menjawabnya biasanya dari Indomaret. Namun faktanya kalau kita lihat di struk belanjanya atau kantong belanjanya itu mereknya Alfamart, tetapi mereka lebih ingat Indomaret dibanding Alfamart. Nah, ini adalah yang menjadi latar belakang saya kenapa sampai merek Alfamart ini masih banyak yang tidak ingat atau tidak sadar terhadap merek Alfamart, sering menyebutkan merek lain ketika berbelanja di Alfamart. Selanjutnya adalah modal. Ada banyak saya menemukan di beberapa lingkungan masyarakat yang menjadi konsumen, mereka sering beranggapan bahwa berbelanja di minimarket seperti Alfamart membutuhkan dana yang besar untuk berbelanja. Nah, inilah yang menjadi latar belakang saya dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang, maka saya mengidentifikasi masalahnya. Yang pertama, lokasi usaha yang dipilih tidak sesuai dengan harapan konsumen. Yang kedua, pelayanan kurang baik. Yang ketiga, produk yang ditawarkan kurang beragam. Berikutnya, harga yang ditawarkan terlalu tinggi. Selanjutnya, modal atau uang yang dikeluarkan oleh konsumen sangat besar. Berikutnya, merek yang ditawarkan kurang terkenal. Dan terakhir, merek yang ditawarkan kurang terkenal sementara modal awal yang dikeluarkan sangat besar. Nah, ini adalah identifikasi masalah yang peneliti temukan selama penelitian ini. Berikutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Pengaruh modal dan merek terhadap keputusan pemilihan konsumen di Alfamart Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Nah, dalam penelitian ini peneliti membatasi sebatas di pengaruh modal dan merek terhadap keputusan pembelian. Jadi, dari identifikasi masalah tadi, peneliti tidak mengambil semuanya, hanya dua bagian saja, yaitu modal dan merek terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah yang pertama, apakah modal berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Alfamart Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan? Yang kedua, apakah merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Alfamart Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan? Dan yang terakhir atau ketiga, apakah modal dan merek secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen di Alfamart Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan? Ini yang menjadi rumusan masalah saya. Kurang lebih ada 3 yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Berikutnya, tujuan penelitian. Bapak Ibu penguji dapat melihat di slide saya yang telah saya kirimkan di kampus. Mungkin Bapak Ibu sudah menerimanya semua. Yang pertama, tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh modal terhadap keputusan pemilihan konsumen di Alfamart Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh merek terhadap keputusan pemilihan konsumen di Alfamart Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dan yang terakhir atau ketiga, untuk mengetahui secara bersama-sama pengaruh modal dan merek terhadap keputusan pembelian konsumen di Alfamart Siliwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Nah, ini yang menjadi tujuan penelitian ini, peneliti melakukannya. Manfaatnya bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis. Bagi perusahaan, dapat digunakan sebagai pedoman dalam merancang strategi perusahaan atau organisasi sehingga dapat meningkatkan penjualan. Bagi perguruan tinggi, penulis berharap dapat digunakan dalam menambah pengetahuan sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam memecahkan masalah serupa. Dan bagi masyarakat umum,
peneliti berharap memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya bagi pecinta literasi untuk lebih memahami pengaruh modal dan merek terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya bab 2, landasan teori. Di landasan teori ini saya membagi beberapa bagian. Yang pertama landasan teori keputusan pembelian, landasan teori merek, dan landasan teori modal. Dan untuk mempersingkat waktu, karena waktu yang diminta sangat singkat, kesempatan yang diberikan kepada saya sangat singkat, maka khusus untuk teori keputusan pembelian saya ambil contoh satu aja. Keputusan pembelian menurut Borkowitz 2002 menjelaskan bahwa proses keputusan pembelian merupakan tahap-tahap yang dilalui pembeli dalam menentukan pilihan tentang produk dan jasa yang hendak dibeli. Nah, ini adalah yang menjadi landasan teori saya dalam melakukan penelitian ini. Selanjutnya saya akan skip faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Bapak Ibu dapat melihatnya di slide saya yang telah saya kirimkan di kampus. Selanjutnya tipe-tipe tingkah laku konsumen saya skip aja. Tahapan dalam proses keputusan pembelian. Di sini peneliti mencantumkan yang pertama pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, di mana konsumen ketika melakukan pembelian sudah otomatis mencari informasi dulu, mana harga yang murah, mana produk yang lebih baik, dan segala macam. Nah, itu adalah yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya evaluasi alternatif. Ya, ini contohnya misalnya konsumen membeli susu bayi contohnya. Nah, dia memikirkan dulu sebelum mengambil keputusan pembelian, memikirkan apakah melakukan pembelian di Alfamart atau di Indomaret, karena mereka memperbandingkan, ada beberapa yang mereka perbandingkan, diantaranya seperti harga, faktor lokasi yang tadi, apakah dekat atau tidak di rumahnya. Itu adalah yang menjadi tahapan dalam keputusan pembelian. Selanjutnya keputusan pembelian. Berikutnya pasca keputusan pembelian. Selanjutnya pengujian hipotesis. Nah, ini pengujian hipotesis ini menguji hipotesis konsumen atas pemikiran awal yang mereka pikirkan sebelum melakukan keputusan pembelian. Contohnya kalau kita membeli produk iPhone contohnya, di mindset masyarakat, pasti di mindset konsumen berpikir bahwa iPhone itu bagus. Namun ketika mereka sudah melakukan pembelian, setelah hipotesisnya teruji apakah iPhone itu bagus apa tidak, mereka akan menilainya di situ. Berikutnya disonansi pasca keputusan pembelian. Nah, ini yang menjadi tahapan dalam keputusan pembelian, kurang lebih ada 7. Selanjutnya teori tentang merek. Di sini peneliti mengambil salah satu teori yang dikemukakan oleh AMA, American Marketing Association. Setelah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, merek adalah suatu merek lebih dari suatu label yang dipekerjakan untuk membedakan produk dari berbagai produsen. Ia adalah suatu simbol majemuk yang mewakili berbagai ide dan atribut. Ia bercerita banyak pada konsumennya, tidak hanya dalam cara ia dibunyikan atau dalam arti literalnya jika ada, namun lebih penting lagi ia telah diperoleh sebagai objek bersama sepanjang suatu periode melalui waktu, melalui asosiasi. Nah, itu pengertian merek teorinya. Tujuan merek Bapak Ibu dapat melihatnya di PPT saya skip aja untuk efisiensi waktu. Selanjutnya teori modal. Teori modal menurut Becker mengartikan modal ialah baik yang berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit. Nah, itu adalah pengertian modal menurut Becker. Selanjutnya menurut Sadono Sukirno, modal memiliki 3 pengertian, yaitu pertama, barang dan peralatan fisik yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kedua, dana keuangan yang disisihkan untuk diinvestasikan dalam harta-harta keuangan seperti saham dan obligasi.
Dan ketiga, dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan memproduksi mengeluarkan barang kepada pembeli. Nah, ini adalah teori modal menurut para ahli. Jenis-jenis modal saya skip aja, Bapak Ibu penguji dapat melihatnya di slide saya. Selanjutnya jenis-jenis modal yang keempat, Bapak Ibu bisa melihatnya di slide saya. Penelitian terdahulu juga saya kira Bapak Ibu penguji dapat melihatnya di slide saya. Teori penghubung. Nah, teori penghubung modal terhadap keputusan pembelian. Di sini peneliti menemukan teori penghubung menurut Patuan GM. Mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa variabel bebas yang terdiri dari produk, modal, potensi keuntungan, dan merek secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian usaha waralaba atau franchise. Teori penghubung kedua, hubungan merek terhadap keputusan pembelian. Menurut Surya Sanjaya 2015, mengungkapkan bahwa merek memiliki kaitannya dengan keputusan pembelian konsumen karena merek dapat menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko pembelian menjadi tidak ternilai. Nah, sudah jelas ketika konsumen melakukan pembelian yang mereka lakukan, perhatikan terlebih dahulu adalah mereknya. Selanjutnya, teori penghubung merek dan modal terhadap keputusan pembelian. Menurut Quinn 93, sebagaimana dikutip oleh Nida Atakia dalam penelitiannya, menyatakan bahwa faktor yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan pembelian adalah produk atau pelayanan yang ditawarkan merek dari franchise itu tersebut, potensi keuntungan yang didapatkan, dan modal yang dimiliki. Nah, ini adalah teori penghubung merek dan modal terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, kerangka teori pemikiran. Di sini peneliti telah membuat gambar, Bapak Ibu bisa melihatnya di slide saya. Di sini modal secara parsial, kerangka pemikirannya modal atau X1 berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara parsial, begitu juga merek berpengaruh secara parsial, dan modal dan merek secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Itulah yang menjadi kerangka pemikiran peneliti dalam melakukan penelitian ini. Bab 3 mengenai metodologi penelitian. Lokasi penelitian ini peneliti melakukannya di Alfamart Siliwangi Pamulang yang beralamat di Jalan Pamulang Raya nomor 1B, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Jalan Pamulang Raya, Jalan Pamulang Raya nomor 1B, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dipilihnya lokasi tersebut karena mudah dijangkau oleh peneliti serta sesuai dengan objek penelitian. Nah, itu adalah yang menjadi lokasi penelitian. Berikutnya waktu penelitian ini peneliti melakukan dari bulan Februari sampai bulan Mei 2021. Selanjutnya, jenis pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya, populasi. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan oleh peneliti sebanyak 100 konsumen atau 100 orang dengan tingkat kesalahan 5%, sehingga berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sugiono, di mana ketika populasi sebanyak 100 orang dan tingkat kesalahannya 5%, maka sampelnya adalah 78. Selanjutnya, jenis dan sumber data. Di sini peneliti mengambil jenis dan sumber datanya terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Lebih jelasnya Bapak Ibu dapat melihatnya di slide saya.
Selanjutnya teknik pengumpulan data, ada observasi, ada wawancara, ada angket, dan studi kepustakaan. Bapak Ibu penguji bisa melihatnya di slide saya. Kemudian definisi operasional saya kira ini saya skip aja, Bapak Ibu bisa melihatnya di slide saya. Terus berikutnya metode analisis data. Analisis data terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas. Sementara teknis analisis data terdiri dari 4, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Berikutnya uji hipotesis. Uji hipotesis atau uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel menurut Ghazali 2005. Sementara uji F atau uji simultan, dalam penelitian ini uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Selanjutnya bab 4 mengenai pembahasan Bapak Ibu untuk sejarah singkat perusahaan, saya kira saya skip aja, Bapak Ibu bisa melihatnya di slide saya. Begitu juga struktur organisasi, gambaran umum responden, Bapak Ibu bisa melihatnya di slide saya. Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin, saya kira Bapak Ibu bisa melihatnya di PPT saya, dimana kalau kita lihat jenis kelamin perempuan lebih mendominasi yang berbelanja di Alfamart Siliwangi Pamulang. Selanjutnya hasil variabel modal, hasil metode uji validitas. Bapak Ibu bisa melihatnya di mana pernyataan yang saya atau kuesioner yang saya edarkan kepada narasumber semuanya valid. Begitu juga variabel merek semuanya valid. Keputusan pemulihan juga semuanya valid. Sama halnya dengan uji reliabilitas. Bapak Ibu bisa melihatnya di slide saya. Modal, merek, dan keputusan pemulihannya semuanya reliable. Puji Tuhan, dalam penelitian ini semuanya lancar. Apa yang diteliti semuanya reliable. Uji regresi linear berganda juga sama. Berikutnya uji normalitas. Nah, ini berdasarkan ketentuan, jika titik-titik tidak mengikuti garis diagonal maka dikatakan tidak normal. Nah, puji Tuhan dalam penelitian ini semuanya normal, bisa dilihat di slide saya juga. Begitu juga multikolonialitas, tidak terjadi multikolonialitas. Heteroskedastisitas, gambar di atas menunjukkan sebaran titik-titik membentuk satu pola atau alur tertentu sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji autokorelasi juga sama, tidak terjadi autokorelasi. Uji T atau uji parsial, berdasarkan data di atas, hasil pengujian yang dilakukan oleh peneliti setelah membandingkan antara T hitung dengan T tabel, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa diperoleh nilai probabilitas signifikan 0,11 kurang dari 0,5, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya merek, begitu juga kesimpulannya bahwa HO ditolak, HA diterima. Uji F juga demikian, baik variabel modal maupun variabel merek secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Koefisien determinasi, Bapak Ibu bisa melihatnya di slide saya, ini sangat berpengaruh. Pembahasan penelitian, nah ini pembahasannya dari hasil analisis penelitian uji T parsial untuk menguji hipotesis 1 atau H1 dapat dinilai T hitung lebih dari T tabel. Angkanya bisa dilihat di slide dengan probabilitas signifikan kurang dari 0,5%. Begitu juga pengaruh merek terhadap keputusan pembelian sama, di mana
T hitungnya lebih besar dibanding T tabel. Pengaruh modal dan merek terhadap keputusan pembelian, begitu juga F hitungnya lebih besar dari F tabel, artinya semuanya berpengaruh. Sekarang saya masuk di bab 5 tentang kesimpulan. Kesimpulannya, pengaruh modal terhadap keputusan pembelian konsumen di Farmasi Liwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan dari hasil penelitian uji TIP atau parsial untuk pengujian hipotesis 1 atau A1 dapat dilihat T hitung lebih besar dari T tabel. Begitu juga pengaruh merek terhadap keputusan pembelian konsumen di Farmasi Liwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan, T hitungnya lebih besar dari T tabel. Dan begitu juga pengaruh modal dan merek terhadap keputusan pembelian konsumen di Farmasi Liwangi Pamulang, Kota Tangerang Selatan dari hasil penelitian uji F simultan untuk pengujian hipotesis 3 atau HA3 dapat nilai F hitung sebesar 37,365 dengan probabilitas signifikan 0,000, di mana nilai F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 37,365 lebih besar dari 3,114, dan tingkat signifikansinya 0,0000 kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh positif dan signifikan antara harga dan kualitas produk secara bersama-sama. Signifikan antara antara modal dan merek terhadap keputusan pembelian. Implikasinya, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap variabel Y, dan demikian implikasi-implikasi timbul dapat menyimpulkan dan menunjukkan bahwa variabel modal cukup berpengaruh dalam pengambilan keputusan pemilihan konsumen di Farmasi Liwangi Pamulang. Oleh sebab itu, manajemen harus lihai dalam meyakinkan konsumen atau pelanggan bahwa membeli di Alfamart tidak membutuhkan modal yang besar. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan metode lain dan meneliti pengaruh modal dan merek terhadap keputusan pembelian konsumen, misalnya melalui wawancara yang terstruktur serta mendalam responden sehingga informasi yang diperoleh dapat lebih bervariasi daripada angket jawaban yang telah tersedia. Saya kira itu